Hari ini saya ditugaskan untuk membawa firman Tuhan dari Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 21. Mari kita membukanya dan kita membaca bersama-sama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Salah satu kitab yang saya senang adalah Galatia, karena Galatia berbicara banyak sekali tentang anugerah, tentang kasih karunia Tuhan di dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kalau misalnya zaman sekarang ini sering sekali kita mendengar atau kesulitan-kesulitan zaman sekarang yang dihadapi adalah ketika orang merasa tidak cukup baik, ya, not good enough, sering banget ya. Saya sehari-hari menghadapi konseling dengan orang-orang yang mengalami kesulitan atau pergumulan tentang mental. Dan salah satu core atau inti dari permasalahan yang sering dihadapi adalah mereka merasa tidak cukup baik. Ya iyalah, di zaman sekarang, di zaman yang penuh dengan sosial media, dengan orang tuh kompetisi, orang itu selalu berusaha menunjukkan the very ideal, yang paling bagus, itu kan sosial media ya. Kita nggak pernah posting lagi berantakan, enggak ya, jarang ya. Paling story singkat terus delete gitu ya karena malu. Nah, kita kadang-kadang menampilkan selalu yang baik karena kita takut sekali untuk not good enough. Tapi kalau kita lihat tentang not good enough atau merasa tidak cukup baik, tapi kita merasa dunia ini atau bagaimana kita menjalani hari-hari ini berputar dengan prinsip kayak gini, sistem seperti ini. Contoh, di dalam pekerjaan, di tengah saat ini adalah masa PHK, masalah-masalah. Berapa banyak orang yang tiap datang bekerja dengan kecemasan karena apakah aku good enough untuk cukup dipertahankan, ya? Apakah aku akan diputuskan dan bye gitu ya, karena you are not good enough. Itu sistem dunia, bukan? Bagaimana kita dalam berelasi, ya, berpasangan, mencari jodoh gitu, kita selalu takut ditinggalkan kadang-kadang karena you are not good enough. Ya, kita merasa takut sekali. Jangankan kita yang sudah dewasa, anak kecil juga ya. Mereka kadang pulang deg-degan ya. Aduh, nilainya 9, mestinya 10 gitu kan. Pulang ke rumah, apakah aku good enough sesuai dengan standar orang tua? Sehingga dia menjadi takut sekali. Dan apa yang terjadi ketika good enough ini menjadi sangat meluas dan menjadi prinsip dijalankan di tengah dunia ini? Kita cenderung untuk proof, untuk selalu membuktikan bahwa aku cukup baik di mata kamu. Aku cukup baik di mata perusahaan, aku cukup baik di mata orang tua saya, aku cukup baik di mata pasangan saya, aku cukup baik. Dan kita berjuang tiap hari dengan takut karena not good enough itu sangat takut sekali. Karena kita merasa kamu gak perlu, kamu dibuang dan kamu disingkirkan. Tapi sebenarnya not good enough ini ternyata masuk juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seberapa kita di dalam pelayanan, sering kita juga bukan berarti kita nggak strive untuk melakukan hal yang terbaik, tapi kita merasa apakah Tuhan juga mungkin tidak berkenan kayak karena saya not good enough di mata Tuhan, gitu ya. Saya not good enough nggak ya? Apakah kehidupan saya seperti ini akan Tuhan berkati? Karena rasanya aku tuh not good enough di hadapan Tuhan. Aku setiap hari menjalani kehidupan yang aku baru diberkati, aku baru mendapatkan tempat ketika aku good enough di mata mereka. Dan apakah aku dalam kehidupan aku sebagai anak Tuhan, kita pun tanpa sadar memiliki prinsip ini, good enough. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam naik turunnya pelayanan kita mungkin dalam hati kita masih sering bertanya, Tuhan, apakah saya good enough di mata Tuhan? Dan itu juga sampai masuk ke dalam prinsip kekristenan. Nah, hari ini kenapa Galatia ini bilang, sebab seringkali di dalam dinamika atau dalam permasalahan Galatia,
mereka akhirnya mencoba untuk menjadi good enough dengan cara mereka. Nah, kalau kita lihat di Galatia ya, Galatia itu ketika Paulus membawakan pengajarannya di Galatia, dia menjadi sangat berapi-api sekali. Karena dia merasa bahwa jemaat Galatia yang mereka rintis ini, mereka perlu meyakini keyakinan, keselamatan di dalam Tuhan. Mereka dibenarkan oleh Tuhan, pokoknya Injil banget gitu di dalam Tuhan, yang sering kali dibahas di mimbar ya. Tapi ketika dalam perjalanannya, maka dia sampai menegur Petrus, sebab Petrus menjadi tidak konsisten. Karena dia takut dengan orang-orang Yahudi yang mempertahankan sunat gitu ya, mempertahankan tradisi-tradisi agama Yahudi, supaya apa? Supaya mereka merasa bahwa aku good enough karena aku melakukan hukum Taurat, bahwa aku melakukan sunat. Dan berbahayanya di sini adalah orang-orang yang Paulus rintis gitu, orang jemaat-jemaat yang dilayani, supaya mereka memiliki suatu pengharapan, bukan karena aku merasa cukup baik di hadapan Tuhan sehingga mereka terus berusaha, yang akhirnya melelahkan mereka, akhirnya mereka jatuh dalam hal tersebut. Padahal Paulus mengatakan berkali-kali tentang Injil yang mereka harus percayai. Dan Paulus menjadi kesal sekali karena orang-orang jemaat Kristen mula-mula di Galatia akhirnya mereka mulai berpikir, oh mungkin cara hidup yang benar adalah ketika kita menjalankan tradisi, ketika good enough di mata orang. Ini adalah prinsip dan pola pikir yang hari ini kita akan bahas, dan bagaimana Injil, firman Tuhan, kebenaran Tuhan menjadi cara hidup atau memberikan kita pengharapan dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal pertama yang kita mau sama-sama bahas adalah kita dibenarkan oleh iman. Dalam Galatia 2 ayat 19 saya katakan, bacakan sekali lagi. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit menyelamatkan kita. Tetapi yang terjadi di Galatia itu, dan bukan hanya karena mereka tidak mau percaya akan Tuhan Yesus ya, tapi karena mereka merasa ketika Injil ini diberitakan, mereka semakin kehilangan tempat orang-orang Yahudi itu. Mereka kehilangan pengajarannya, mereka kehilangan pengaruh, sehingga mereka takut dan mereka mengajarkan hal yang salah. Dan Paulus geram sekali karena itu bukanlah kehidupan Kristen. Orang-orang merasa aku dengan bersunat, aku dengan melakukan hukum Taurat, aku menjadi orang-orang yang lebih baik daripada yang lain. Tetapi hal ini justru membawa orang-orang jauh daripada Tuhan. Sebab kenapa? Karena mereka merasa good enough, merasa lebih baik, jauh daripada Tuhan. Mereka merasa dengan aku melakukan hukum Taurat, dengan aku semakin hebat, merasa pengetahuan tentang hukum Taurat yang banyak, melakukan tradisi-tradisi, aturan-aturan agama ini yang aku sudah taati dengan berjuang dengan sebaik-baiknya, itu membuat aku lebih baik daripada orang lain. Tetapi saudara-saudara, kehidupan yang seperti ini Paulus tidak mau terjadi pada orang Galatia. Mengapa? Karena mereka akan jatuh dalam dua kondisi. Yang pertama, mereka akan menjadi sombong sekali, merasa lebih baik daripada orang lain dengan hal-hal agama yang mereka lakukan. Mereka tahu hukum Taurat, mereka tahu bagaimana melakukan sunat, mereka mengikuti semuanya, dan akhirnya mereka merasa lebih baik. Dan ketika mereka lebih baik, merasa lebih baik dan merasa cukup, mereka jauh daripada Tuhan. Tapi bukan saja tentang kekristenan, seringkali dalam hidup kita, ketika kita merasa cukup dengan diri kita, disitulah kita sering berjalan tanpa Tuhan, bukan? Ketika merasa udah cukup lah, saya sudah berusaha strive tiap hari, karena begitulah dunia. Tapi seringkali itu membuat kita di titik, kita lupa tentang anugerah Tuhan dan Tuhan dalam hidup kita. Di saat-saat hidup kita, bukan hal-hal yang ketika kita rapuh, kita lupa Tuhan, enggak. Ketika kita rapuh dan tidak bisa, kita datang pada Tuhan. Tapi kita merasa, I'm good enough, aku punya segala sesuatu, melakukan sesuatu dan bisa, disitulah titik kita seringkali melupakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya sebagai dokter,
saat-saat saya datang sama Tuhan berdoa ketika menghadapi pasien sulit, ya kan? Ketika menghadapi pasien-pasien yang biasa, saya kadang, saya punya ilmunya, saya punya tahulah apa yang harus dilakukan. Tapi ketika menghadapi suatu hal yang sulit, komplikasi, baru saya datang pada Tuhan. Tapi kalau kita lebih sadar lagi, di saat itu aku merasa cukup dan good enough dengan apa yang aku punya. Dan Paulus tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Termasuk dalam iman yang paling dasar. Ketika kita menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya, dia tidak mau kita merasa good enough dengan diri kita sendiri. Satu sisi, kita akan merasa lebih baik, kita akan merasa, wah hebat nih, gak butuh Tuhan. Atau satu sisi yang lebih berbahaya lagi, bukan saja kita merasa cukup dengan diri kita merasa lebih baik dari orang-orang lain. Dan itulah yang terjadi di Galatia. Di Galatia terjadi ketika orang-orang yang Yahudi itu merasa dia cukup baik, dan akhirnya mereka bilang, enggak, kamu bukan kaum bersunat, udah kalau kamu mau masuk, ayo bersunat. Ini cara kita, tetapi sebenarnya di balik itu karena mereka mau merasa lebih baik dibanding orang-orang. Sebab bagi mereka mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah kebodohan. Karena gak ada kebanggaan bagi mereka. Percaya Tuhan, itu saja. Enggak loh, aku bisa ini, aku bisa Taurat dan sebagainya. Manusia, bukan zaman sekarang, dari dulu selalu ingin proof. Selalu ingin membuktikan bahwa I am good di mata orang dan orang perlu sadar hal itu. Tetapi Taurat, kenapa dikatakan sebab aku telah mati oleh hukum Taurat? Sebab Taurat sebenarnya ya, kebenaran-kebenaran itu bukanlah hal yang buruk, tapi justru Taurat itu menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita tidak akan pernah cukup baik. Karena itu kita memerlukan Kristus. Nah itulah yang Paulus geram sekali ketika menyampaikan firman Tuhan ini. Dia tidak mau jemaat Galatia hasil jerih payahnya mereka, dia yang menjadi doa dia, yang dia ajarkan firman Tuhan untuk mengenal Kristus. Dia tidak mau jemaat Galatia karena pengajaran yang keliru, mereka menjauh daripada anugerah dan kebenaran. Itu mengapa Paulus katakan, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Sebab di dalam Taurat menyadarkan bahwa kita ini tidak akan pernah cukup baik. Ketika orang-orang Galatia yang terbawa dengan Yahudi itu merasa aku cukup baik karena mengikuti Taurat, akhirnya mereka tidak akan pernah membutuhkan Kristus, bukan? Justru di dalam saat-saat kehidupan kita, bukan saja dalam keseharian kita, di dalam perjalanan iman kita, inilah Injil. Ketika kita benar-benar sadar aku tuh sebenarnya gak cukup baik. Dan aku membutuhkan Tuhan di dalam hidup. Disitulah kita benar-benar sadar aku membutuhkan Kristus di dalam hidup. Inilah titik atau poin Injil. Saya rasa dalam kehidupan kita, perjalanan kita mengikut Tuhan, selalu ada titik poin di mana kita merasa aku gak layak di hadapan Tuhan dan aku membutuhkan Kristus. Bukan berarti, wah aku cukup nih, cukup. Kadang kita pertama kali pernah merasa seperti itu ya. Tapi seringkali dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita mungkin seperti orang Galatia ini. Ya, akhirnya kita lupa dan akhirnya kita merasa aku memenuhi Taurat, aku memenuhi standar-standar pelayanan, aku memenuhi cara-cara menghidupi keagamaan dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab dunia kita, bahkan di dalam pelayanan pun, orang sering melihat apa yang kita lakukan kan, apa yang dibuktikan. Aku sudah telah setia, wah ini pelayan yang bagus nih gitu. Oh saya telah melakukan ini, oh ini hebatlah, ini andalan. Kita akhirnya terjebak daripada itu gitu. Dan justru saat-saat itu kita akhirnya melupakan Tuhan dan melupakan betapa kita tidak layak dan kita merasa aku cukup layak untuk melakukan segala sesuatu. Dan ini Paulus tidak mau terjadi kepada jemaat Galatia. Karena itu membuat mereka tidak memerlukan dan tidak bertemu dengan Kristus dan anugerahnya. Betapa kita sibuk hidup kita di tengah dunia ini, ya itulah memang dunia ya. Sulit memang. Dunia itu selalu dengan standar siapa yang bagus, siapa yang oke, siapa yang bisa membuktikan diri, mereka yang akan terus bertahan. Tetapi Paulus memberikan satu prinsip yang jauh daripada itu. Nanti kita akan bahas tentang anugerah, bagaimana kita bisa menghidupi bukan dengan kesibukan proving, membuktikan, tapi kita boleh aman dan tenang di dalam anugerah. Dan Galatia 2 ayat 19 ini mengatakan bahwa
Mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, disalibkan ini ya, next. Maksudnya apa disalibkan ini? Artinya disalibkan apa sih yang disalibkan? Artinya aku yang berdosa, aku yang musuhnya binasa, aku disalibkan bersama dengan Kristus. Aku nggak layak, aku disalibkan. Artinya bukan karena kebaikan aku, tapi aku sungguh-sungguh percaya Tuhan berkuasa mengampuni dan menyelamatkan dosa saya. Dan bukan saja hukuman dosa, tapi cara kita yang terbatas untuk membenarkan diri telah disalibkan bersama dengan Kristus. Ini satu berita yang sangat indah. Kenapa indah? Sebab dalam hidup kita, kita sadar betapa kita begitu tidak layak. Banyak banget dosa kita yang mungkin kita malu bahkan untuk sampaikan, tetapi ini adalah pengharapan bahwa aku, seluruh dosa-dosaku, bahkan cara hidupku, yang aku mau memperoleh perkenanan Tuhan. Betapa semua orang di dunia ini mencari perkenanan Tuhan, bukan? Tapi Taurat menunjukkan bahwa kamu tidak akan pernah cukup baik untuk menyelamatkan diri kamu. Dan bersyukur karena di dalam Kristus kita boleh tenang dan aman bahwa terima kasih Tuhan, bukan karena saya, tapi karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang melayakkan aku untuk aku boleh diselamatkan dan menjadi orang yang mengenal Tuhan. Wah, ini indah sekali. Dan kenapa Paulus begitu geram? Karena dia gak mau jemaat-jemaat di Galatia itu akhirnya melupakan anugerah yang indah ini. Sehingga mereka berkata, oh ya, aku harus cukup baik supaya diperkenan Tuhan. Aku bagaimana akhirnya hidup dengan kesibukan proving hubungan dengan Tuhan yang seperti itu. Paulus gak mau sekali. Karena itu bukan Kristen, itu bukan iman kita. Tapi iman kita adalah aku disalibkan bersama dengan Kristus. Paulus ingin mengingatkan kita bahwa kita memang tidak pernah cukup baik. Kita tidak akan pernah cukup baik. Kita cukup baik hanya di dalam Kristus. Kita tidak akan pernah cukup baik terlepas daripada Kristus. Salah satu yang peristiwa yang terkenal sekali adalah dari Martin Luther. Ya, Martin Luther adalah seorang reformator. Dan ketika masa mudanya dia bertobat dan dia masuk ke seminari, apa yang terjadi dalam hidup dia? Dia adalah seorang yang cinta Tuhan, dia adalah seorang yang berusaha untuk menghidupi kebenaran. Tetapi ketika dia berusaha untuk menghidupi kebenaran, yang dia temui apa? Yang dia temui adalah kegagalan demi kegagalan, melihat betapa dia tidak pernah cukup baik, selalu ada kurang, apalagi dia adalah seorang yang mengerti hukum. Ketika mengerti hukum, dia tahu betapa hukum itu harus to the point, nggak boleh ada yang miss, harus kalau beda satu kata aja berarti kamu gak cukup baik. Dan ketika dia berusaha mengikuti kebenaran, dia merasa aku tuh celaka banget. Tidak ada hari tanpa aku tuh berdosa di hadapan Tuhan. Gitu ya. Mungkin kita yang merasa cukup baik, kadang-kadang kita merasa cukup baik, karena kita melupa betapa standar Tuhan tuh begitu tinggi dan begitu kudus dan begitu mulia gitu. Itulah yang Paulus gak mau. Justru ketika orang merasa cukup baik gitu ya, akhirnya dia lupa bahwa mereka tuh sebenarnya butuh Tuhan gitu. Kadang kita kayak gitu kan dalam hidup kita menjalani hidup. Oh ya, aku tuh udah beribadah, aku tuh udah melayani, aku tuh udah persembahan, aku udahlah doa lah, aku udahlah berkorban bagi Tuhan. Kita tuh membohongi diri kita. Kita merasa dengan apa yang kita lakukan dan itu cukup, kita tuh membohongi diri kita. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita tuh butuh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, titik dari Injil adalah ketika dengan sadar bahwa aku tidak layak. Tetapi titik dari Injil itu bukan saja berhenti di aku tidak layak, tapi melihat betapa Tuhan beranugerah. Dia mati tersalib untuk kita yang tidak layak. Dan itu adalah satu momen yang indah sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak proving myself, sebab itu adalah Allah yang telah menunjukkan kasih-Nya di dalam hidup kita. Berikutnya, ya. Yang pertama tadi, dibenarkan oleh iman. Itu pengharapan ya. Bukan satu kayak dibenarkan oleh iman, bukan. Itu mungkin bagi orang Yahudi,
Bagi kita itu pengharapan. Terima kasih karena aku dibenarkan oleh iman. Sebab aku tidak pernah cukup baik. Yang kedua adalah aku hidup oleh iman. Dan ini luar biasa sekali. Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, tapi Tuhan masukkan kita untuk hidup di dalam iman, oleh iman. Bukan saja selamat, udah cukup beres, masuk surga, tidak. Tapi Tuhan mau kita hidup, menjalankan kehidupan kita, bersandarkan oleh iman. Itulah mengapa Galatia 2 ayat 19 mengatakan supaya aku hidup untuk Allah. Ada orang bilang, percaya, tapi berbuat dosa. Saya yakin tidak. Mungkin kita masih bisa jatuh dalam dosa, nanti kita akan lihat di bawahnya. Tetapi seorang yang sudah percaya mengenal Tuhan, pasti tidak akan mungkin tidak. Kita akan hidup bagi Allah. Itu pasti respon yang akan terjadi kepada orang-orang yang diselamatkan. Next. Nah, di sini salah satu teolog, ya, kita mungkin sering mendengar Tim Keller ini mengatakan bahwa Injil bukan saja ABC, artinya bukan saja kamu dibenarkan oleh iman, udah beres. Tapi Injil, prinsip Injil ini adalah A sampai Z kehidupan kita. Seluruh hidup kita sampai kita mati, bahkan seluruh cerita kehidupan kita keseharian, bagaimana kita menjalankan hidup kita sebagai orang Kristen, itu digerakkan oleh Injil. Nah, ini prinsip penting sekali ya. Maksudnya bagaimana kalau kita tuh maksudnya hidup tuh digerakkan oleh Injil. Artinya bagaimana kita selama hidup bukan lagi menjalankan hidup tuh membuktikan diri, ya, gelisah gitu, tapi kita boleh tenang dan aman di dalam Kristus. Dan kita bersyukur di dalam Kristus, di dalam Injil, bukan saja kita tuh diselamatkan, tapi kita yakin mengapa Tim Keller ini mengatakan A sampai Z, sebab dikatakan ayat 20, sebab Kristus yang hidup di dalam kita. Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, tapi Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Yang bukan saja menyelamatkan, tetapi mengubahkan hidup kita. Itu yang perlu kita yakin. Kita gini, prinsip anugerah ini tuh bagus ya. Kayak misalnya kita sama orang ya kita terima, ya udahlah Tuhan anugerah sama saya juga mau beranugerah sama dia, gitu ya. Nggak apa-apalah dia itu mungkin bikin saya pusing gitu ya. Dia nggak cukup baik, ya udahlah saya mau beranugerah, gitu ya, menerima dia. Tapi seringkali kita jadi emosi kan. Tetapi Tuhan berbeda, bukan saja dia beranugerah panjang sabar dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma panjang sabar, tapi dia berkuasa untuk mengubah kita, gitu. Kita kadang sulit ya, kita tuh beranugerah tuh sebagai manusia tuh terbatas kan. Aduh saya beranugerah sama kamu tapi kesel banget gitu. Tetapi di dalam Tuhan, dia bukan saja beranugerah sabar pada hidup kita, tapi dia memiliki kemampuan kuasa untuk mengubah kita. Nah ini yang luar biasa. Kenapa? Dikatakan ketika kita hidup dalam Kristus, diselamatkan, bukan saja diselamatkan tapi kita pasti akan diubahkan karena Kristus akan hidup di dalam kita. Dan Paulus katakan ini kepada Galatia, karena itu jangan berusaha untuk membuktikan diri dan terlepas dari Kristus, karena tidak mungkin kita menjalani kehidupan tanpa kita datang kepada Tuhan yang pemilik kehidupan. Itulah sesuatu yang indah sekali, yang menjadi berita sehingga Paulus berani mati untuk berita ini karena dia tahu selalu ada harapan di dalam Tuhan. Wah, ini indah sekali gitu ya. Bukan saja dibenarkan oleh iman, tapi dia mau kita hidup di dalam iman. Dan ayat 20 dikatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau lihat diri kita, setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya masa-masa kekelaman, kegelapan, yang bahkan kita malu dengan siapa diri kita, tapi bukan kita. Bagaimana identitas kita di dalam Kristus yang telah mati di dalam kita. Bahkan dia hidup di dalam kita, mengerjakan perubahan, menyucikan dan menguduskan kita. Di sini dikatakan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku,
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bagus sekali. Kenapa? Sebab kita sudah percaya sama Tuhan, percaya, diselamatkan. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Mungkin sudah puluhan tahun mengikut Tuhan. Tapi Galatia 2 ini mengatakan kita hidup di dalam daging. Artinya apa? Bapak Ibu, mungkin dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan realita. Kita manusia yang terbatas, masih jatuh di dalam dosa. Next slide, hidup di dalam daging. Betul? Ya nggak mungkin lah kita dalam daging. Ada yang sehari tidak berdosa, sulit ya. Kayak tiap hari itu banyak dosanya. Mungkin sebelum kesini berdosa dulu tadi. Karena saking banyaknya dosa dalam hidup kita. Bener. Karena kita tanpa hidup, tanpa berdosa, orang berdosa. Dan firman Tuhan mengatakan, dan orang-orang mengatakan mau proving yourself. Kamu tuh membohongi diri. Paulus katakan, orang Yahudi tampaknya baik. Dan kita lihat kan, ahli-ahli Taurat adalah orang yang paling munafik. Karena sebenarnya mereka adalah orang yang menutupi dosa dengan kebaikan-kebaikan. Dan Paulus mengatakan, bukan sekedar, udahlah lu gak usah munafik-munafik, bukan itu maksud Paulus. Ayolah kamu ngaku aja, bukan. Tapi Paulus membawa kita untuk suatu pengharapan. Kita yang berdosa, jangan pernah kehilangan pengharapan. Kita yang merasa gagal, merasa, kok aku sebagai anak Tuhan kok begini hidupnya ya? Kok aku tuh sebagai anak pelayan Tuhan? Kok aku sebagai hamba Tuhan, kok aku tidak konsisten dengan apa yang aku katakan ya? Paulus gak mau kita hanya berhenti di situ. Dia mengatakan, meskipun kita hidup di dalam daging, tetapi hidup kita ini iman atau percaya atau berharap kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, ini bagus sekali. Pernah saudara putus asa karena merasa tidak cukup baik sebagai anak Tuhan? Pernah putus asa tidak cukup baik sebagai pelayan Tuhan? Pernah merasa begitu tidak layak sebagai anak Tuhan? Betapa anugerah berkat Tuhan yang besar dalam hidup seringkali kita sia-siakan dalam hidup kita. Paulus mengatakan kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang hidup dalam daging yang tidak sempurna. Tapi kita punya hidup bukan karena proving ourselves. Hidup kita berpegang kepada apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, menyelamatkan kita. Aku yakin Allah yang telah berkorban, dia adalah Allah yang mengasihi aku. Aku mungkin di dalam daging ini banyak hal yang tidak beres, tapi aku yakin Tuhan hidup dalamku bekerja, dan dia Allah yang berkorban, dia adalah Allah yang mengasihi aku. Saudara, di saat-saat kekelaman kita ya, di saat-saat bukan kekelaman saja ya, di saat-saat penyesalan, keterpurukan kita, dan lain sebagainya, ketika kita mengikut Tuhan, dan lain sebagainya, satu-satunya pemulihan dalam hidup kita adalah ketika kita mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Next, hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini penting sekali. Bukan saja tahu tentang Injil, tetapi tahu, bahkan mengalami, bahkan mengenal kasih itu, mengalami kasih itu di dalam hidup kita, dan memahami betapa Tuhan menyerahkan dirinya untuk aku secara pribadi. Inilah yang Paulus ingin terjadi pada jemaat Galatia. Semakin mereka berusaha untuk proving, membuktikan diri dengan cara-cara yang tidak benar dalam keselamatan, mereka semakin menjauh, semakin tidak mengenal kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya. Mereka akan hidup bukan dengan iman, mereka akan hidup dengan kebanggaan yang mereka sendiri. Mereka akan hidup dengan kekerasan hati mereka sendiri. Mereka akan hidup dengan kebanggaan mereka sendiri. Tidak. Sebagai orang percaya kita perlu hidup berharap kepada Tuhan yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya kepada kita.
Saudara, dalam hidup kita, ketika kita jatuh dalam dosa, dalam daging, percayalah kepada Tuhan yang mengasihi dan mengampuni kita. Ketika kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan, bukan, aku udah mulai setia nih. Bukan, kelayakan kita adalah di dalam Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, keyakinan itu bukan karena aku mampu, tapi karena kita yakin Tuhan bekerja dalam hidup kita. Inilah hidup di dalam iman. Dan Paulus gak mau jemaat Galatia yang udah awal-awalnya dibimbing hidup dalam iman, akhirnya mereka lupa dan akhirnya hidup dengan pencapaian-pencapaian. Aku bisa ini, aku ngerti ini, aku bersunat, aku gini. Tidak, akhirnya mereka melupakan Tuhan dan anugerah. Paulus mau, bukan saja di awal mereka bertemu dengan Tuhan dan anugerahnya, tapi sepanjang hidup mereka bertemu dengan Tuhan dan mengalami anugerah Tuhan di dalam hidup. Saat kemarin saya mengikuti retreat medis ya, mengikuti retreat dokter-dokter Kristen, dan kemudian kita sharing, ada seorang dokter, dia itu sudah profesor, spesialis, subspesialis, bahkan sekolah Alkitab, luar biasa banget itu orangnya. Kayak kebanyakan waktu tuh gimana ya, pusing juga ya. Kemudian ditanya kepada di talk show itu, Prof, gimana sih? Prof, kok bisa ya di tengah kepadatan ini masih bisa ambil studi Alkitab, bahkan masih bisa pergi ke pedalaman untuk membangun rumah sakit misi? Kemudian Prof itu bercerita nggak panjang. Dia bilang, dari kecil aku sebenarnya orang yang hampir nggak naik kelas, gitu ya, bukan orang yang pintar. Tapi ketika aku melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup dan bagaimana Tuhan mengasihi aku, masakan aku tidak bisa mengatakan tidak? Masakan aku mengatakan tidak dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup? Inilah suatu hidup yang dihidupi di dalam iman. Ketika kita melihat Tuhan yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan karena aku bisa nih melakukannya, hebat nih, aku bisa nih berjuang, berusaha keras, tidak. Tapi semuanya adalah respon kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu besar anugerahnya dalam hidup kita. Dan itulah yang Paulus mau. Jemaat Galatia, stop. Kamu melakukan dengan usaha kamu dan sebagainya. Itu bukan anugerah. Hiduplah dengan berespon dengan anugerah Tuhan di dalam hidup. Galatia 2:19, next saya bacakan lagi. Karena memang tidak ada jalan lain agar kita hidup bagi Allah kecuali melalui iman dalam Kristus Yesus. Kita hanya meresponi anugerahnya. Ketika Tuhan beranugerah, kita bukan karena hebat, kita ini hanya meresponi anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita boleh semakin setia mengikut Tuhan, bagaimana kita boleh semakin hidup benar di hadapan Tuhan, itu semua adalah hanya respon kita terhadap anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup. Karena itu menjadi doa, saya yakin doa semua hamba Tuhan, agar jemaat-jemaat itu bertemu, merasakan anugerah Tuhan. Bukan saja semakin setia, itu good sekali. Itu disiplin kita. Tapi bagaimana kita boleh mengenal Tuhan yang benar-benar mengasihi, bahkan mati. Meresponi anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup. Kita melihat bukan saja Tuhan yang mati menyelamatkan kita, tapi kita melihat tidak pernah berhenti-berhentinya. Sepanjang hidup kita Tuhan begitu banyak kasih setia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya berespon terhadap anugerah Tuhan di dalam hidup. Ayat 21 mengatakan, karena itu aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itulah yang Paulus tegaskan lagi. Karena itu aku gak mau kayak gitu, cara hidup yang Taurat-Taurat, bergantung pada kehebatan aku dan sebagainya. Tapi aku mau bergantung kepada kasih karunia Tuhan di dalam hidup. Sebab jika tidak, kematian Tuhan itu sia-sia. Kalau aku bisa membuktikan diri aku, bahwa aku merasa aman karena aku hebat dan lain sebagainya, justru disitulah aku mengatakan bahwa kematian Tuhan itu sia-sia. Karena ada jalan lain di hadapan Tuhan. Jalan lain keselamatan selain dari kematian Tuhan. Jonathan Edwards pernah mengatakan ya, keselamatan itu
kita tuh nggak ada andil sebenarnya dalam keselamatan ya. Andil kita adalah dosa-dosa kita. Gitu. Tuhan menyelamatkan kita, menebus kita, dan andil kita apa sih? Andil kita hanya satu, andil kita adalah dosa-dosa kita. Itu andil kita. Dan Tuhan menyelamatkan secara sempurna di dalam kehidupan kita. Next slide, 2 Korintus 4 ayat 7. Saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Inilah mengapa dikatakan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan, datang kepada Tuhan yang memberikan anugerah. Bukan karena kekuatan kita, tetapi bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam hidup kita bergantung kepada Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7. Harta ini, Injil, keselamatan ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita bejana tanah liat gitu, yang Tuhan siap bentuk. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu. Kekuatan apa sih? Kekuatan yang mengubah kita. Kekuatan ketika kita rapuh tapi bisa berjalan lagi. Ketika kita pelayanan di dalam tantangan kita bisa setia. Ketika dalam masalah kehidupan pergumulan hidup kita bisa berjalan dengan teguh. Yang melimpah-limpah bahkan sampai orang berkata, bisa ya dia kayak gitu ya. Sampai orang mungkin bingung, mengapa kita bisa melakukan itu? Tapi apakah itu untuk kebanggaan kita? Tidak. Tapi orang bisa melihat itu semua berasal dari Allah yang bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu, teman-teman semua, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Adakah kita bergantung sama anugerah Tuhan sampai orang bisa melihat Allah yang bekerja? Atau ketika orang melihat diri kita, orang yang melihat, oh ya dia hebat, dia berusaha keras, dia membuktikan dirinya dari dulu, dia hebat. Atau kita berdasarkan prinsip kebenaran. Ketika orang melihat kita, mereka melihat Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini suatu kehidupan yang sangat indah. Ini kehidupan yang menenangkan. Ini kehidupan yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bukan berarti kita berhenti untuk hidup dalam kebenaran. Justru di dalam Injil, di dalam keselamatan, di dalam anugerah Tuhan, kita bisa hidup dengan benar, hidup bagi Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus menguatkan kita, meskipun di dalam daging kita yang lemah, manusia yang terbatas, yang seringkali kita tidak konsisten dengan janji kita, seringkali jatuh bangun dalam kehidupan kita, tapi biarlah kita ingat Tuhan, hidupku bukan bergantung pada aku. Hidupku bergantung, aku percaya Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Aku beriman Tuhan yang mengasihi aku, yang tidak pernah melepaskan hidupku. Yang terus bekerja dengan kekuatan yang luar biasa. Untuk terus mengubahkan, memampukan aku. Dan kiranya hidup aku boleh menunjukkan betapa Allah bekerja dalam hidup kita.